Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi di Smart Idea Bimbel. Di sini kita bikin rumus jadi nggak ribet, soal jadi gampang, dan belajar jadi lebih asik. Yuk kita hajar pelajarannya bersama Smart Idea Bimbel. Sekali nonton, langsung nyantol. Oke, baik, kembali lagi dengan Miss. Di video kali ini kita masih akan membahas soal TKA, khususnya pada mata pelajaran fisika. Buat adik-adik yang ketinggalan pembahasan soal-soal TKA fisika, bisa nonton video Miss sebelum-sebelumnya ya. Apalagi mengingat jadwal TKA sudah semakin dekat. Oke, kita langsung saja. Di soal yang pertama, ada sebuah mesin Carnot bekerja antara suhu 500 Kelvin dan 300 Kelvin. Jika mesin menyerap kalor sebesar 1000 Joule dari reservoir panas, usaha yang dilakukan adalah... Oke, ini adalah konsep dari mesin Carnot pada hukum 2 termodinamika. Mesin Carnot ini adalah mesin kalor mesin panas atau mesin kalor yang biasanya dia itu bekerja pada satu siklus. Kita analyze dulu apa yang diketahui. Di soal disebutkan bahwa diketahui temperatur awalnya adalah temperatur yang lebih tinggi. Berarti yang lebih tingginya berapa temperaturnya? Yang pertama, berarti yang 500 Kelvin. T1 sama dengan 500 Kelvin. Oke, lanjut suhu yang lebih rendahnya berarti temperatur kedua sebesar 300 Kelvin. Yang ditanyakan adalah berapa worknya. Oke, ini adalah gini yang diketahui. Kalor yang diserap. Kalor yang diserap itu sama dengan kalor yang diterima. Itu merupakan Q1. Kalau kalor yang dibuang itu adalah Q2. Oke, Q1-nya adalah 1000 Joule. 1000 Joule. Oke, kita jawab. Untuk mencari besarnya usaha pada mesin kalor atau mesin Carnot ini, tinggal kita kurangkan saja deh. Jadi Q1 kurang Q2. Oke, Q1-nya sudah tahu ya, 1000. Untuk mencari Q2-nya bagaimana? Kita bisa menggunakan perbandingan. Antara Q1 dengan temperatur, itu dia sebanding. Jadi ketika Miss bikin perbandingan Q1 per Q2 antara kalor sama temperatur sebanding, jadi di sini adalah temperatur 1 per temperatur 2. Ini yang disebut dengan sebanding deh. Begitu. Tinggal kita kali silangkan saja. Berarti ini Q1-nya 1000, Q2-nya yang mau kita cari untuk kita masukkan ke sini sama dengan T1-nya 500, T2-nya 300. Kita sederhanakan aja, ini Miss coret. Baru kita kali silang. 3 kali 1000 berarti 3000 sama dengan ini kita kali silang juga berarti 5Q2. Kalau Miss cari Q2 berarti 3000 dibagi 5. Berarti Q2-nya Miss berapa? 600 Joule. Oke, kita masukkan. Berarti dapat Q2-nya adalah 600 Joule. Oke, berarti kalau kita kurangkan 1000 dikurang 600 hasilnya adalah 400 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Untuk soal yang kedua, perhatikan gambar pipa U berikut ini. Pipa U mula-mula diisi air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian, pada salah satu ujung pipa dituangkan zat cair X, berarti yang di sini ya, yang berwarna hijau. Zat cair X tidak bercampur dengan air, dan interaksi seluruh zat cair dengan dinding pipa U itu diabaikan. Jika pipa U dalam keadaan setimbang dengan tinggi zat cair X adalah 12 cm, dan tinggi air itu adalah 8 cm, berapakah massa jenis zat X? Oke, kita analyze terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal. Diketahui ada rho atau massa jenis si air. Rho airnya sebesar 1000 kg per meter kubik. Kemudian tinggi airnya, nih height airnya adalah sama dengan 8 cm. Kita ubah ke meter dulu ya dek ya. Nggak diubah ke meter juga sebenarnya nggak masalah karena dia bentuknya perbandingan. Tapi kalau mau diubah juga tidak masalah. Untuk sementara begini dulu aja ya. Oke, nanti Miss jelaskan kenapa tidak perlu diubah. Kemudian clue di soal lagi ada tinggi dari zat X atau Hx sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan berapakah massa jenis zat X. Ini adalah materi fluida terkait pipa U. Kita bisa menggunakan rumus tekanan hidrostatis. Rho air kali H air sama dengan rho X kali Hx. Begitu. Rho airnya berapa? Rho airnya 1000 dikali dengan H airnya nggak apa-apa, 8 cm. Kenapa? Karena tunggu, kita masukin dulu. Rho X yang ditanyakan kali Hx-nya 12. Nah, karena si Hx juga cm dan H air juga cm, jadi dia tidak masalah kalau tidak kalian ubah deh, karena dia perbandingan, bisa dicoret kiri kanannya. Begitu. Oke, ini tinggal kita
Kalkulasikan 1000 kali 8, 8000, rho X kali 12. Jadi rho X sama dengan 8000 bagi 12. Jadi hasilnya adalah rho X sama dengan 666,7 kg per meter kubik. Jadi opsi yang tepat adalah yang A. Soal nomor 3. Perhatikan gambar peristiwa tumbukan antara mobil box dan mobil sedan berikut ini. Setelah tumbukan, kedua mobil bergerak menjadi satu dalam keadaan mobil box mendorong mobil sedan. Apa sajakah kondisi yang terpenuhi saat proses maupun setelah tumbukan? Pilih benar atau salah untuk kondisi berikut. Yang A, setelah tumbukan kecepatan kedua mobil itu sama besar. Yang B, momentum kedua mobil sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan. Yang C, koefisien restitusi tumbukan bernilai 0. Oke, kita coba lihat. Setelah bertumbukan, kedua mobil bergerak menjadi satu. Ada kalimat menjadi satu. Artinya, mobil ini mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi tumbukan itu ada 3 jenis deh. Yang pertama, ada tumbukan lenting sempurna. Ini singkat ya. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Dan ketika sebelum bertumbukan, kedua mobil berjalan dari arah yang berbeda, ya kan? Atau dari arah yang sama juga tidak masalah. Intinya mereka berjalan dengan kecepatan masing-masing. Namun setelah bertumbukan, kedua mobil itu mental ke arah yang berlawanan dengan arah mereka sebelumnya. Jadi misal ada mobil A bergerak ke kanan, ada mobil B bergerak ke kiri. Kemudian setelah dekat di titik pertemuan mereka, ternyata mereka saling mental ke arah yang berlawanan dengan arah gerak pertamanya mereka. Begitu. Ini tumbukan lenting sempurna. Jadi dia mental masing-masing. Yang kedua, ada tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian. Kalau tumbukan lenting sebagian, nilai koefisien restitusinya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Jadi di 0,1, 0,2 sampai 0,9 segitu. Nah, kasusnya seperti ini. Jadi mobil A misalnya dari arah kiri, mobil B dari arah kanan, ya kan? Nah, ini setelah bertumbukan, mereka akan bergerak ke satu arah yang sama. Misal sama-sama ke sini. Si A juga ke sini. Jadi hanya sebagian atau salah satu ikut ke arah yang sama setelah bertumbukan. Begitu. Nah, yang ketiga ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, ini kasusnya gimana? Ini nilai koefisien restitusinya 0. Dan setelah bertumbukan, kedua mobil tersebut menyatu. Begitu. Jadi, karena di soal sudah jelas bahwa ada kalimat menjadi satu, artinya kedua mobil ini mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita baca opsi A. Setelah tumbukan, kecepatan kedua mobil itu sama besar. Iya, kenapa? Karena dia menjadi satu. Jadi mau terlempar kemanapun mereka akan dempet atau menempel dengan kecepatan yang sama. Ini tepat. Yang kedua, momentum kedua mobil sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan. Ini salah ya. Momentumnya itu nilainya sama. Momentum sebelum dan sesudah itu sama. Karena di materi hukum kekekalan momentum, konsepnya sudah jelas. Nilai momentum suatu benda sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Kemudian yang ketiga, koefisien restitusi tumbukan bernilai 0. Yes, ini tepat. Ini yang barusan Miss jelaskan. Ini juga benar. Begitu. Untuk soal yang keempat, sebuah bola logam hanya dapat melewati cincin logam jika keduanya berada pada suhu ruang. Gambarnya seperti tampak berikut. Jadi ini yang bola logamnya, yang ini yang cincin logamnya. Kemudian di sini ada lilin. Suatu saat Dina memanaskan bola. Bola tidak lagi dapat melewati cincin. Dita kemudian melakukan percobaan baru. Ia memanaskan cincin tanpa memanaskan bola. Ia ingin mengetahui apa yang akan terjadi terhadap ukuran lubang cincin. Oke, ini jelas kasusnya adalah pemuaian. Pemuaian khususnya pada zat padat. Nah, apa yang terjadi? Bisa terjadi pertambahan panjang, bisa terjadi pertambahan luas, bisa terjadi pertambahan volume. Awalnya tadi si Dita ini memanaskan si bola logam, ya kan? Bola logam ini akhirnya mengalami pertambahan volume, ya kan? Karena dia melebar, membesar. Jadi dia tidak bisa melewati si cincin logam. Kemudian Dita melakukan percobaan baru. Ia memanaskan cincin. Otomatis cincin juga akan ikut melebar, bertambah luasnya, ya kan, Dek? Alhasil apa yang akan terjadi? Alhasil si bola logam ini tadi dapat masuk ke dalam cincin logam. Ingat ya, di sini dia bilang ia memanaskan cincin tanpa memanaskan bola. Jadi bolanya sudah tetap kayak gitu aja. Jadi si cincinnya saja yang dipanaskan. Jadi cincinnya doang yang memuai dan cincinnya yang bertambah lebar. Kita cari opsi yang tepat.
Ukuran lubang berkurang, ini salah. Ukuran lubang berkurang salah. Ukuran lubang tetap, ukuran lubang bertambah, dan memungkinkan bola kembali bisa melewati cincin. Yaps, ini dia jawaban yang paling tepat. Sementara yang E, ukuran lubang bertambah, tetapi cincin akan kehilangan bentuk bundarnya. Di sini kan cincinnya tetap tadi ya, kan katanya ia memanaskan cincin tanpa memanaskan bola. Jadi tidak ada korelasinya sama yang kehilangan bentuk bundarnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Terima kasih sudah belajar bareng di Smart Idea Bimbel. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya ya. Dan buat kamu yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja join grup Telegram kita. Link ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!